Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Semoga apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Al-Fatihah, salawat dan doa. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa, semoga dengan doa kita diberikan kemudahan kelancaran untuk mempelajari pelajaran kita malam hari ini. Tema kita malam ini melanjutkan pelajaran kemarin hari Senin, yaitu anwa'ul fi'li, ya, macam-macam fi'il atau kata kerja yang lebih kepada fungsinya, ya. Yang pertama berdasarkan objek, yang kedua berdasarkan makna aktif dan pasif, dan yang ketiga adalah berdasarkan susunan huruf pada kata kerja tersebut. Ini kemarin sudah dibahas, kita lanjut saja ke halaman selanjutnya, yaitu bagian 1 dari jenis fiil, yaitu fiil atau kata kerja yang berdasarkan objeknya. Jadi suatu kata kerja itu bisa membutuhkan objek atau juga tidak membutuhkan objek. Bila tidak membutuhkan objek, maka itu disebutnya fi'il lazim atau kata kerja intransitif. Jadi tidak butuh objek. Nah, contohnya di sini kata kerja fi'il qoma, ya, yang artinya telah berdiri, karena ini fi'il madi. Kemudian kata kerja qa'ada, artinya telah duduk, ya. Jadi untuk dua kata kerja ini merupakan contoh yang secara makna itu tidak membutuhkan objek.
berdiri, ya. Jadi tidak ada objeknya dan tidak butuh objek. Juga duduk, ya, tidak butuh objek. Nah, kita perhatikan contoh dalam ayat. Pertama kata qoma, ya, fi'il madhi qoma itu di surat Al-Jin ayat 19. Ya. Saya bacakan, nanti Ibu ikuti. Wa annahu lamma qama Abdullah. Silakan, Bu. Suaranya nggak jelas, Bu. Yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Yad'uhu kadu yakunu ilaihi ibada. Yakununa. Yakununa alaihi ibada. Nah, pada ayat 19 surat Al-Jin ini ada kata kerja atau fiil yaitu qoma, ya, yang artinya berdiri. Wa annahu lamma qama Abdullahi, dan bahwasanya lamma tatkala qama telah berdiri Abdullahi hamba Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tidak ada objeknya, ya, seperti itu. Kemudian, ya Bu. Udah. Nah, kemudian di ayat kedua surat At-Taubah ayat 90. Nah, ini untuk kata kerja atau fiil qa'ada. Ya, saya bacakan. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. Silakan, Bu. Waqa'adalladina kadabullahu wa rasulah. Kadabullaha. Kadabullaha wa rasulah. Ya. Pada ayat 90 surat Taubat ini ada kata kerja atau fiil qa'ada. Nah, di sini telah duduk orang-orang, aladina orang-orang, ya. Jadi tidak ada objek, ya. Baik. Kita coba analisa dulu, Bu, ya. Ayat 19 surat Al-Jin ini dari kata wa annahu, biar kita sedikit murojaah, ya. Wa-nya huruf apa, Bu? Huruf C. Cer. Huruf di sini huruf atau. Huruf atau. Betul. Kemudian annahu ini berapa suku kata, Bu? Annahu 2 ya Ustaz. 2. Yang pertama Anna dan hu. Anna dan hu ya. iya, betul. Anna sama hu. Anna-nya itu huruf apa, Bu? Ananya Anna huruf apa ya? Nah, ini termasuk huruf taukid, ya. Nanti kita belajar huruf taukid. Kemudian hu-nya domir apa, Bu? Emang Anna taukid Ustaz? Iya, jadi inna dan anna gitu kan, itu termasuk taukid. Dan Anna taukid ya. Sini nggak ada ya. Cuman bedanya kalau inna sesungguhnya, kalau anna artinya bahwasanya. Oh gitu. Lama. Kalau hu-nya domir apa, Bu? Wa annahu. Hu-nya domir apa? Hu-nya domir huwa. Huwa, betul. Oke. Lama. Ini satu kata, dua kata, Bu?
Saya lama ya. Kalau ini maksudnya ke jasm ya. La dan mim apa Ya, gimana ya? Ustaz? lama itu termasuk huruf ya, satu kata Huruf. Bu ya. Nah, Oke. Koma, satu kata kerja ya, fi'il madi ya. ya. Kemudian abdu. Nah, ini abdullahi. Nah, ini kan ada abdu, ada Allahi. Nah, menurut Ibu, abdu ini isim bukan? Itu. Nah, betul, isim idopah ya. Abdu idopah kepada lafaz Allah. Iya, Kalau iya. idopah itu kan ada dua istilah yaitu mudhof sama mudhof ilaihi Bu ya. Iya. Yang mudhof yang mana Bu? Yang abdu apa Allahi? Mudhofnya kalau ya abdu ya Ustaz. Ya, mudhofnya abdu, yang mudhof ilaihinya Allahi. Iya Allah. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan kalau mudhof ilaihi Bu, lafaz yang kedua itu huruf terakhirnya berharokat kasroh. Abdullahi ya, Iya. itu. Nggak boleh Abdullahu, nggak boleh. Abdullaha juga nggak boleh. Jadi harus kasroh Abdullahi. Kemudian yada'uhu. Ini berapa suku kata, Bu? Ya tahu, ya bingung Ustaz. Ya, dua ya Ustaz ya. Yada'uhu. Satu apa dua? Ya tahu, kok bilang dua, tapi ini ya. Ya, Dua kira-kira deh Ustaz. menurut Ibu dulu. Satu apa dua? Menurut saya dua. Dua. Yang pertama mana? Ya tahu dan yang keduanya ini huruf atau. Yang keduanya huruf atop yang mana, Bu? Enggak, bukan. Ya tahu. Yada'uhu. Oh, ya tuh. Ya tahu satu dan hu-nya tuh domir. Ya, betul ya. Betul nggak? Yada'u itu satu suku kata, kemudian hu Dan juga satu hu-nya suku kata. domir. Kalau hu domir apa, Bu? Artinya apa? Kenapa? Kalau hu domir apa? Kenapa? Dua. Huwa. Kalau yada'u itu fi'il apa, Bu? Satu, dua, tiga. Ya ada mudore. Fi'il mudore, ya. Tanda fi'il mudorenya apa, Bu? Ya, Ada huruf ya di depan, betul. Kemudian kadu. Nah, ini satu kata, dua kata, Bu. kadu. Kadu. Bikalila ila. Dua kata. Ka Yang dan du. dua kata. Ah, salah. Kata yang pertama apa? Ka huruf huruf jer. Yang kedua, Yang kedua du. Salah ya adu. Ustaz. Yang kedua, adu. Iya. Nah, Kok ada sih, Ustaz? nah, jadi ini satu kata, Bu ya. Kok di situ? Iya, makanya bingung. Ya, kadu ini satu kata. Oh, satu kata ya. Ya, eh, jadi yang kata ini menurut Ibu kalau satu kata ini kata kerja atau isim? Kado artinya dulu apa ya? Hampir hampir ya mendekati ya kado itu Berarti kata kerja dong, Ustaz. kata kerja iya. Jadi ini adalah fiil madi Bu Ya mati. ya. Jadi kalau Ibu ada kamus cari di huruf kaf kemudian tengahnya alif. Coba Ibu buka kamus di huruf kaf. Kaadu, kaadu ya, kaadu. Iya, enggak kaf alif dal. Ka, Iya. ka, kaf alif dal. Kaf alif dal bukan hamzah ya.
Adu. Nah, coba Ibu buka halaman 1238, Bu. 1238. Ya. Bagian kanan tanda bintang yang kedua. 38, sebentar. Belum ketemu. 38, tanda bintang yang kedua. Ada. Ada kan? Kada, Bu ya? Ada. Ya, Tapi itu kok ini adalah asalnya kada ya, yakudu ya. ini kok Kalau karena sekretaris. Di sini kok Bu? nggak ada artinya, Ustaz? Nggak ada artinya, Ustaz. Ya, di sini arti dasarnya di bawahnya ya, langsung ke bawahnya artinya nah ada strip ketiga, Bu, ada arti koroba, Bu ya. Iya, hampir. Artinya hampir ya. Ya, hampir. Nah, jadi kata kada ya kadu, ya kudu itu maknanya bisa hampir, bisa mencegah ya dan bisa merelakan ya. Gitu. Gitu. Jadi itu jadi Heeh. eh, Nah, iya. kalau ada strip di bawah kata kerja berarti itu makna deripatnya, Bu. Oh, Jadi makna kada ini banyak, bukan hampir saja. Jadi ada hampir, ada mencegah, ada juga merelakan, ya kan? iya, iya, iya. Jadi seperti itu cara cara kita mencari makna suatu kata. Oke, kembali kepada ayat yakununa. Satu kata, dua kata, Bu. Yakunu dua kata, yakunu terus domir nahnu. Ini Oh, maksudnya yang keduanya kemana? nah, Iya, tapi naknya pendek, Bu. yang pendek, iya. Jadi Nah, jadi kalau yang domir itu naknya panjang, Bu. oh, Kalau berarti ini satu dong, Ustaz. Nah, Ada kalau ini mudore ya? satu. Jadi yakunu, nah ini satu. Ini adalah Mudore ya, apa Ustaz? coba Bu? Fiil apa isim? Fiil mudore. Fiil mudhari betul. Tanda fiil mudhari'nya apa, Bu? Iya. Ada Berarti huruf. ini yakununa itu satu huruf ya, maksudnya ya? Satu suku kata yaitu fiil Satu mudhari. kata, Nah, satu huruf. Maaf. jadi Satu asalnya suku ini, Bu, kata. asalnya dari kana yakunu ditambah waw dengan nun karena ini kan setiap kata kerja ada fa'ilnya, Bu ya, ada pelakunya Iya, ya. iya, ada berlakunya. Nah, ini di sini fa'ilnya adalah hum. Makanya ditambah waw dengan nun. Jadi yakununa. Berarti ini gimana, Ustaz? Yakununa itu berasal dari kata kana yakunu. Ya. Kemudian ditambah waw dengan nun ya terakhirnya karena itu untuk menunjukkan apa fa'ilnya, pelakunya. Mainnya hum. Nah, di mana fa'ilnya ada Hum hum sih. gitu. Hum sih. Hum. Hum. Hum Dua mereka. huma. Iya, ya mereka. Ya. Kalau kana yakunu kan huwa fa'ilnya. Nah, Iya. kalau hum yakununa ditambah waw dengan nun. Nanti insya Allah di sorof itu kita akan pelajari perubahan kata kerja kalau pelakunya fa'ilnya huwa bagaimana, huma bagaimana, hum bagaimana ya. Iya. Baik. Kita lanjut dulu. Alaihi. Satu kata, dua kata, Bu. Alaihi. Domir alaihi. Dua ya, alaihi dan hi ke Betul. Dua hum. ya. Alai sama hi. Ke domir hum ya. Ya, Hi hi-nya dua. domir huwa ya. Hi dua.
Alainya Alainya ini fa'il ya? bukan Kok fa'il. fa'il? Kok fa'il sih? Huruf. Huruf. Huruf jar ala. Iya. Ya. Jadi isim. Jadi Isim. alai itu huruf jar. Hinya domir huwa. Oke. Libada. Ini apa, Bu? Satu kata, dua kata? Libada satu ya? Iya, satu kata ya. Ini termasuk isim atau fiil? Isim. Karena Kenapa ya? ada itunya, ada apa namanya? Tanwin. Tanwin. Ya, tentul ya. Ibadah ini isim. Oke ya. Jadi seperti itu ya analisanya. Kemudian ayat kedua mau dianalisa juga enggak, Bu? Atau langsung? Dianalisa Ustaz. Ya, biar paham ya. Paham. Ada satu kata, dua kata. Dua. Yang pertama, Wadan, wa, atau ah, ada. yang mau ada. Nah, Oke, adanya fiil apa, Bu? kok adanya fi'il madi. Fiil madi, betul. Alladzina ini satu kata, dua kata. Aladin, aladi, al, alad, aduh bingung. Aladina, ini Nunnya susah. pendek ya. Aladi berarti satu kata, Ustaz. Satu kata. Alladzina satu kata, betul. Ini termasuk apa? Isim apa fiil? Isim. Isim. Isim, betul. Isim apa coba ini? Ibu udah tahu belum? Belum isim apa? Ini namanya isim mausul Mausul. atau kata sambung. Oh iya iya iya. Aladina isim mausul. Yang teman-temannya itu alladzi, alladani, Aladi. alladina, Iya. allati, Betul betul. allatani, allati. Nah, itu teman-temannya itu isim mausul namanya, Bu. Isim mausul. Ya. Nanti kita belajar juga isim mausul. Kemudian kadzabu. Satu kata, dua kata, Bu. Kadabu satu. Satu kata. Fiil apa isim? Kadabu ini ada ini apa idhof Ustaz? Kenapa, Bu? Kok bukan itu. Bingung Atau Ustaz. Belum ini belum. adalah fiil, ya. Jadi kadabu ini fiil. Kira-kira fiil madi, fiil mudhari, Bu. Hmm, Kalau fiil madi ada tandanya enggak? Kalau fiil mudhari ada tandanya enggak? ilmu dore. Tandanya apa ini? Enggak ada kan? Berarti ini adalah Ya, fiil madi. Kalau fiil mudhari biasanya di depannya adalah ada huruf yang mudhoroah yaitu anita, hamzah, wanita. nun, iya sama ta ya. Iya. Sementara di sini enggak ada, berarti ini adalah fiil madi. Oke. Allah ini lafaz Allah isim dengan tanda alif lam. Hmm. Wa rasulahu. Ini berapa suku kata, Bu? Warosul domir huwa berarti dua kata Dua apa tiga? tiga uanya atau Heeh. rasul itu di Terus fi'il ya. wa Eh, atop sama rasul. Yang kedua, yang ketiganya. yang ketiganya domir huwa. Oh, demi huwa, betul ya. Jadi wa rasulahu ini tiga suku kata. Wa huruf atop. Rasula ini adalah satu kata. Hu-nya domir. Rasula ini isim. Tanda isimnya apa, Bu? Karena ada huruf dan ada domir, ada domir huwa. Ya. eh, Betul nggak, Ustaz? ya betul. Tetapi tanda isim di sini untuk Rasula
itu kan kalau huruf kan biasanya huruf jar, Bu ya. Oh, nama ya Ustadz ya. Eh, di Ada sini isimnya. bukan nama, tetapi Terus, sifat, utusan. oh sifat. Jadi kalau Rasul. di sini Jadi, rasulahu itu adalah idopah, Bu. oh, idofa ke huwa gitu. Ke huwa ya. Gimana? Jadi rasulah diidopahkan kepada huwa. Huwa. Jadi rasulahu. Nanti kita akan belajar idopah insya Allah, Bu. Jadi kira-kira kalau idopah seperti itu. Jadi ada yang dua-duanya isim seperti Abdullahi, yang isim dohir ya, isim nampak, bukan domir. Tetapi kalau yang Hmm. Rasulahu ini idopahnya kepada domir Idofa ya. kepada zamirnya ya. Jadi Iya. gini Ustadz, ulangin dari awal Ustadz. Yang mana? Wakod, yang ini nih, yang ayat kedua. Wako 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 ada ada, wako ada ladina ya kadabullahu wa rasulahu wanya ini atau ya, ko adanya ini fiil fiil madi, terus tadi ya, terus aladina, al adina ini dari isim mausul, si betul nggak mausul Ustaz? betul, kadabu, Kadabu, kadabu tadi apa ya? fiil, Fiil fiil madi, karena ini ya apa namanya? Ini diambilnya dari artinya ya Ustaz ya? eh, tidak ada tanda fiil mudorenya kan? Tidak ada. Jadi fiil madi. Jadi Allahu isim, wa Allah isim ya, isim, wanya atau Rasula ini domir isim, isim idofah. isim idofah ke domir huwa gitu. Iya betul seperti itu. Gitu. Mulai lancar Bu, insya Allah ya. Enggak, sambil ngeraba-ngaba juga Iya Ustaz. nggak apa Bu. Udah nggak kayak kemarin-kemarin lah. Aduh susah. Ya lama-lama insya Allah lancar Bu. Kalau kita sering menganalisa begini, satu ayat dibedah, nanti lama-lama akan kan pada dasarnya setiap ayat itu kan cuma tiga suku kata. Kalau nggak isim, fiil, huruf kan. Iya. Iya. Jadi kalau kita sering membedah ayat, lama-lama kita hafal insya Allah. Sampai di sini paham Bu? Insya Allah paham. Lanjut ya. Jadi itulah contoh daripada kata kerja yang bersifat lazim, yaitu Sim. tidak membutuhkan objek untuk kata koma sama kata koada ya. Kemudian yang kedua ini yang lebih banyak ya. Kalau yang lazim sebenarnya lebih sedikit ya kata kerja ya, walaupun ya sebenarnya nggak sedikit banyak ya, nggak sedikit-sedikit amat ada juga ya. Tapi yang muta'addi juga lumayan banyak adalah fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek Ini yang membutuhkan objek. ya. Contohnya yakulu ya, ini dari akala yakulu artinya makan. Nah, kalau makan berarti kan ada yang dimakan Bu ya. Betul. Nah, contohnya surat Al-Furqan ayat 7. Saya bacakan nanti Ibu ikuti. Wa qalu ma li hadar rasuli ya'kulu ta'am. Silakan Bu. Wa qalu ma li hadar rasul ya'kulut ta'am. Baik ya. Oh, Kemudian ya. di contoh yang kedua kata yadribuna artinya memukul. Nah, kalau memukul kan biasanya ada yang dipukul ya, ada objeknya. Contohnya surat Al-Anfal ayat 50. Yadribuna wujuhahum. Silakan. Yadribuna wujuhahum. Baik ya. Nah, dari dua ayat ini
kita dapati kata yakulu di Al-Furqan ayat 7 ya, artinya makan. Nah, perhatikan setelah kata yakulu itu ada kata at-ta'ama ya, Bu. Ya. Nah, itu adalah objeknya ya, makanan. Yakulu ta'ama gitu. Dia memakan makanan gitu ya. Kemudian kita analisa lagi ayat ini. Waqalu. Berapa suku kata, Bu? 2. Yang pertama, Wawu yang atau kedua, ya, yang kedua, kolu. qalu. Kolu. Qalunya fi'il apa, Bu? Kolunya fiil madi. Fi'il madi, betul ya. Karena nggak ada tanda mudorenya ya. Iya. Mali. Satu kata, dua kata, Bu. Kalau saya bilang huruf ya itu ya, mali dua Dua apa dua satu? kata. Mali dua mali linya huruf jer. Nah, maknya, Manya lagi dicari apa ya? ya berarti mali dua kata, Bu ya. Dua kata ya. Ya, betul. Jadi mali ini dua suku kata. Ma-nya ini istifham, huruf istifham Istifham untuk ya. bertanya. Iya bertanya. Iya Ya. ya betul betul betul. Kemudian li-nya ini huruf jar. Jer. Betul. Hada satu kata dua kata, Bu. Satu kata. Isim apa fi'il? Satu kata fiil. Ini Hada. iya fiil Hada fi'il apa, Bu? fiil madi. Fi'il madi. Tanda fi'il madinya Ini apa? kan ini kan ada ini Ayo. bingung. Ini masih masih Bingung masih udah mulai bingung. Ini ingat. udah mulai bingung. Nah, Hada. Ini adalah isim, Bu. ini isinya Isim isyarah, Bu. ada hadihi betul hadihi saroh. Ada hadihi, ya kan? Isim isyarah kan? Ya, Gitu. isaroh. Isaroh. Ya, jadi bukan fi'il. Ar-rasuli ini satu kata dua kata, Bu. Ar-rasuli dua kata. Dua kata. Ar-rasuli ar-rasuli satu kata tapi ini ada Satu kata. Ya. isimnya Isim. Tanda isimnya ada alif lam. alif lam. Ya, kulu satu kata fi'il. Yang kulu Fi'il apa? ilmu dore. Fi'il mudhari. Tanda fi'il mudharinya Iya, ada huruf ya, betul. At-ta'ama satu kata dua kata. atau ama atau ama atau ama satu kata Satu kata. Isim apa fi'il? isim Isim. Tanda isimnya apa, Bu? alif lam. Alif lam, betul. Udah mulai lancar. Baik. Alhamdulillah. Di ayat kedua ini pendek ya. Yadribuna wujuhahum. Yadribuna satu kata dua kata, Bu. Yadribuni ini ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya, nanya ke nahnu. Tapi Nah, kan bukan bahasa satu kata. ya ingat kalau nahnu itu naknya Kata. panjang, Bu ya. Betul. Jadi yadribuna satu kata. Ini fi'il Kata. mudhari. Tanda fi'il mudharinya apa, Bu? Ya, Nah, iya. Wujuhahum. Berapa suku kata, Bu? wujuhahum tiga kata, tiga suku kata, wanya atau wanya atau juhum sih. Ayo. Dua kata Ustaz, Dua kata. Yang wujuh. pertama, Yang pertama wujuh, wujuh, wujuh ini apa wujuha yang pertama? wujuha itu Heeh. domir. Iya, betul ya.
Jadi wujuhahum ini dua kata. Wujuha yang pertama, yang kedua hum. Nah, wujuha ini isim apa fi'il, Bu? Wujuh isim. Tanda isimnya apa? Ada domirnya sih Kak Ustaz. Nah, kalau ada Masuknya ke domirnya domir berarti hum. apa? Benar nggak Ustaz? Betul. Tapi di sini kalau ada domir disebutnya idofah, Bu. Jadi kalau ada isim disambung dengan domir itu disebutnya idofah, Bu ya. Idofah. Nah, jadi tanda isimnya idofah di Kalau sini. gimana Ustaz kalau ada isim? Jadi kalau ada isim disambung dengan domir, maka Disambung isimnya itu idofah. tanda isimnya adalah idofah. Sambung dengan domir, Maka tanda maka isimnya adalah idofah. tanda isimnya idofah. Iya, idofah. Udah Ustaz. Nanti lama-lama bisa. Iya. Sama seperti yang tadi, Bu. Nih, yang halaman sebelumnya nih, yang warasulahu. Sama kan? Iya, ini idofah. Idofah juga sama. Kan Nah, rasulah sama domir enggak, huwa, domir ya kan? dua. Kalau di sini wujuha sama domir hum, gitu. Itu adalah, pokoknya kalau ada domir disambung dengan kata sebelumnya, maka sebelumnya itu biasanya isim. Nah, isimnya adalah idofah, tandanya. Hmm, Gitu. lupa, kadang lupa. Tapi udah mulai lancar, Ibu. Gimana? Yang ini paham, Bu? Paham insya Allah. Paham ya. Lanjut. Lanjut. Baik, lanjut ya. Sekarang kita latihan untuk tema yang tadi ya. Surat Al-Furqan ayat 7 ya. Jadi kalau tadi kan cuma sampai waqalu ma li hadzal rasul ya'kulut ta'ama, Bu ya. Iya. Nah, sekarang ayatnya dilengkapi ya. Saya bacakan lagi, Ibu ikuti dari awal nggak apa-apa ya. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. Silakan Bu. Wa qalu mali hadar rasul ya'kulu ta'am Baik. ويمشي في الأسواق. Silakan. wa yamsi fil aswaq. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Laula ursila ilaihi malaku fayakuna ma'ahun nadiro. Baik ya. Tadi kita sudah bahas dari waqalu sampai yakulu to'am, Bu ya. Mau diulang lagi atau langsung? Diulang nggak apa-apa. Ah, sekarang Wanya ulang atau kolu. ulang Ibu sendiri coba dari waqalu. Wanya atau kolu 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 madi Ya, madi mali ini mali tadi huruf apa ya lupa. istifham. Istifham hada isaro hada isim isim Li-nya isaro ya. dulu. Tadi Eh, kan ma-nya pokoknya istifham. Li-nya ma huruf. istihram istiham linya jer Ya, Kalina ada eh, hada ini isaro isyarah, betul. terus Ar- hada ar rasuli isim ya, alif lam, yakulu, yakulu mudore mudore ya, muta'addi, butuh objek. Ya, wa wanya atop yamsi mudore tanda fi mudorenya apa? ya Ya, terus fi huruf jer objek al aswaki isim karena tanda isimnya alif lam
Betul. Terus? Laula ini kalau nggak salah apa ya? Laula isyarah. Oh, bukan. Laula ini huruf. Huruf apa namanya ya? Bisa huruf syari. Ya, semacam huruf syarat ya, betul. Ya, syarat. Kemudian ungzila, Unzila mudore apa ya? Iya, Ani. mudore apa madi? Kalau mudore nggak ada berarti madi. Iya, di sini Nazala. adalah fiil madi, Ada. Bu. Nazala ya. Ya, Antala, antala. ini fiil madi sulasi mazid. Asalnya dari Oh, nazala, tapi tambah nazala. hamzah jadi angzala. Anzala. Terus Anzala. ilaihi, Sebentar deh. Ilaihi, ilaihi, ilaihi isim. yang isim yang mana, Bu? Oh, isim sih. Ilaihi satu kata apa dua suku kata? Dua suku kata ilaihi. Ilai sama hi ya. Ilanya apa? Ilainya. Benar, benar isimnya dari apa namanya? Mu idofa ya Ustaz. Ah, di sini bukan idopah, Bu. Terus Kan yang isim domir hi-nya aja. demir huwa. Jadi Kalau ilainya dia apa? Isim bukan? ilai huruf. Huruf jar ya. Kalau huruf ketemu isim itu bukan idopah, Bu, tapi jar ya. Jadi ilaihi di sini bukan bukan idopah. Kalau idopah itu yang isim dengan isim, Bu. Isim dengan isim ya. Isim dengan Ah, isim maksudnya tapi idofa. kalau huruf dengan isim itu bukan idopah. Kan di sini ilainya huruf huruf jar kan? Huruf jar. Nah, jadi di sini bukan idopah. Kemudian malakun Isim. tanda isimnya Eh, tanwin. tanwin. Fayakuna satu kata dua kata. Fayakuna satu kata. Ada pak di situ. Fanya maksudnya apa Ustaz? Nah, itu faknya huruf. Gitu ya. Jadi fayakuna ini dua kata, Bu. Fa sama yakuna. Huruf atop ya. Faknya ya termasuk atau ya Atop. atau ya hurufnya fa ini huruf lah. Kemudian yakuna fiil atau isim, Bu? Yakuna. Fi'il mudore. Fiil mudhari. Ada huruf ya ya. Ma'ahu satu kata dua kata. Ma'ahu satu kata. Satu kata Eh, ada hu di situ. ma'a, ma'a dua kata, hunya domir. Iya betul. Ma'a Ma'a. sama hu ya. Kemudian ma'anya ini huruf atau ya huruf ya. Huruf J Huruf ma. atau ada yang Nadiro, mengatakan ma'a juga dorof ya. Seperti itu. nadiro itu mudore ya. Anita. Mudore Tapi kok ini isim? ada tanwin, Bu. Ada tanwin berarti isim. Isim ya. Jadi kalau ada tanwin, walaupun di depannya ada huruf mudoro'ah ya, ada nun, ada iya, itu pastikan Itu isim. maksudnya ke isim ya. Ya, karena kalau fiil itu nggak ada tanwin, Bu. Nggak ada. Makanya saya sadar, oh ini kan ada Iya, tanwin kok. gitu ya. Ada lancar ya. Lanjut. Lanjut. Baik ya. Nah, ini adalah analisa tadi, Bu. Iwaknya atof, kemudian kolunya fiil madi, maknya istifham, linya huruf jer, hada isyarah, ar-rasul ini isim alif lam, yakulu fiil mudhari, at-ta'am isim alif lam. Nah,
Nanti Ibu kalau di rumah iseng-iseng bisa ditulis seperti ini, Bu. Iya. Ini Jadi, sekarang juga saya tulis. Ini sekarang kenapa? saya tulis. Sekarang juga saya tulis. Oh, boleh. Iya, bagus. Jadi, itu nanti kalau Kalau ada, udah susah, ada Ustaz. waktu dibaca-baca lagi, betul. Kalau sudah mulai megang jahitan susah. Makanya Oh lakunya yang iya, begini. oke. Kan cari uang. Kita lanjut, Bu ya. Lanjut. Lanjut. Sekarang fiil dari segi makna yaitu aktif dan pasif. Ya, eh, maksudnya begini, aktif pasif itu contohnya ya, eh, di sini ada kata jamaah mengumpulkan. Kalau pasifnya itu dikumpulkan seperti itu, Bu. Seperti maka misalkan makan itu aktif, pasifnya dimakan seperti itu. Membuka, membuka pintu, kemudian pintu dibuka kayak begitu. Itu antara aktif dan pasif maksudnya, Bu. Nah, kalau aktif itu disebutnya fiil maklum. Kalau pasif Maklum. disebutnya fiil majhul. Secara umum, fiil itu maknanya aktif, Bu. Jadi secara umum, ya di kamus, di apa, itu secara umum makna fiil itu adalah aktif. Adapun yang pasif itu nanti ada kaidahnya, rumusnya, gitu. Bagaimana merubah menjadi pasif dari aktif. Misalkan mengumpulkan menjadi dikumpulkan. Makan Nanti ada menjadi dimakan. Itu nanti ada kaidahnya, Bu. Bagaimana cara membuatnya. Nah, itu ada kaidahnya nanti kepada harokat ya. kalau mengumpulkan kan jamaah ya Ustaz ya. Nah, kalau mengumpulkan jamaah, kalau 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 dikumpulkan dikumpulkan nanti jamaah. harokatnya itu berubah. Oh gitu. Heeh. Jadi kalau mengumpulkan jamaah, kalau dikumpulkan itu jimnya jadi doma, jadi ju, kemudian Jumaah. mimnya jadi kasroh, mi, jadi Jumiah. jumi'a. Oh, dikumpulkan Gitu. Jumiah. Itu cara 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 merubah dari aktif ke pasif. Nanti ada contohnya, Bu, dari Al-Qur'an juga. Nah, untuk fi'il maklum yang artinya aktif itu contohnya kata jamaah yang artinya mengumpulkan. Nah, di sini surat Al-Humazah ayat 2. Alladzi jama'a malau wa addada. Nah, saya bacakan, Ibu ikuti ya. Alladzi jama'a malau wa addada. Silakan, Bu. Alladzi jama'a malan wa addada. Baik. Nah, di sini ada kata jamaah yang merupakan fiil madhi ya. Karena 3 huruf jim, mim sama ain ya. Ini fiil madhi dari fa'ala, jamaah, fa'ala. Kemudian sebelum jamaah ada kata alladhi. Alladhi ini satu kata, 2 kata, Bu. Satu kata mausul. Mausul, betul. Kemudian mala. Satu Mala. kata, 2 kata. Mala. Satu Satu. Isim apa fiil? isim. Isim, betul ya. Tanda isimnya? Tanwin. Tanwin ya. Mala ini satu kata, isim, tanwin. Wa'addadah. Berapa suku kata, Bu? 2 kata wa dan adada.
2 apa 3? Ada tuh domir hu ya Ustaz. Iya, ada hu domir, kemudian wa adadah. Wa-nya sendiri apa Atau nyambung? kenapa? Wa adadah, wa-nya sendiri apa nyambung? Sendiri Nah, berarti kalau sendiri jumlahnya berapa? 3 kan? 3 wa Nah, dan wa-nya atop, kemudian adada adada. isim ke domir hu. Domir huwa. Nah, hu-nya domir, betul huwa. Tapi adadanya isim apa fi'il? Adada kata saya sih fiil ya Ustaz. Iya, di sini fi'il, Bukan isim ya. bukan isim. Adada ini fi'il dari adada, yaitu adaptasi jadi fi'ilnya mudho'af. Ini apa Ustaz? Mudhoaf. Ya, kalau disorot tuh nanti namanya fi'il mudho'af. Nanti di bab ketiga tentang fi'il dari segi susunan hurufnya itu nanti ada namanya fi'il mudho'af. Iya. Adada ini fi'il. Fi'il madi atau fi'il mudhari, Bu? Adada fiil ini kan berarti hurufnya 4 ya. Kan dalnya ada 3. Dora ya Ustaz? Kalau fi'il mudhari tandanya apa? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti fi'il apa? Maju. Nah, Maju. gitu ya. Pokoknya kalau nggak ada tanda fi'il mudhari itu fi'il madi, Bu ya. Kalau nggak fi'il madi fi'il amr ya. Mudore adada artinya apa Ustaz? Adada itu menghitung. Menghitung. Mm-mm. Coba Ibu lihat di kamus di ain, dal sama dal. Di halaman 903, Bu. 900 903. 903. 903 Udah ketemu. di 903 kok 80. 903, Bu. 903. Bagian kanan bintang ketiga. Bagian kanan bintang Bintang ketiga. aja nak. Ada. Ada, Bu? Udah. 903, Bu. Iya nih ada 903 nilai cari bintangnya nggak ada bintangnya. Bintangnya nggak ada. Yang pertama bintangnya aja. Yang kedua al-adabu. Nah, yang ketiga ada. Nggak ada Ustaz. Ketemu, Bu? Nggak ada Ustaz. 903 bagian kanan. Ya ini 903 bagian kanan. Belum ketemu. Bintang yang ketiga kan ada ain dal. Dalnya bertasdid. Aindal tasjid. Nanti aja Ustaz. Di halaman 903 Iya, samping samping halaman itu ada ain, jim sama alif, Bu ya. Ain jim alif nggak ada Ustaz. Ain jim nun. Oh, Ibu bukan 903 kali itu. Makanya nggak ada sininya. Ain jim alif ya. Nah, Ibu itu mah 92, Bu. Sebelahnya, Bu. Kalau Ain jim ain kalau ain, jim sama nun itu 902.
Ini sebelahnya Bu, 903. Ain jim dal ain dal, nggak ada jimnya. Ya, Aindal kan. Nah, itu Ya. ke bawahnya bagian kanan, bintang ketiga Bu. Ada, tengah-tengah. Ada. Kalau kayaknya Ustaz nggak ada. eh itu kan di bawahnya nomor halaman 903 itu kan satu halaman ada bagian kanan, bagian kiri kan Bu? Ada. Ya, bagian kanannya itu kan ada tengah-tengah itu bintang Ain sama Dal bertasdid. Ada. Ain bintangnya nggak ada Ustaz. Nggak ada bintangnya di sininya, nggak ditulisin bintangnya. Nggak ada bintangnya. Nggak ada. Ah, Terbang di aja. atau gini, di halaman 903 bagian kanan kata yang pertama al-ajahin. Betul nggak, Bu? Kata yang al khodimu, al khodimu, Al-khadimu. ahlimu, pelayan. Ya, tapi kan sebelum al-khadimu al-ajahin kan, Bu? Masuknya 92 Ustaz. Di saya 903. 92 ini Mas, 92 Nah, anak-anak. enggak, gini Bu, di bawahnya kata al-khadimu terus ke bawah di baris ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, tengah-tengah nih Bu. Di bawahnya al-khadimu tengah-tengahnya ada ain sama dal, ada nggak? Sama Dar. Sama Dar. Ain sama Dar nggak ada. Nggak ada ya. Oke, nanti nanti saya fotokan aja yang punya saya Bu ya. Iya, kayaknya ini ada yang ini masuknya ke 92, 902. Nah, ini bintang ketiga, itu masuknya ke 902. Ini tulisannya banyak kopian ini, makanya banyak yang burem. Nanti aja Ustaz. Ya, lanjut dulu ya. Itu saya foto ke Lanjut WA dulu. Ibu. Oke. Oke, kemudian eh wa'addadah udah ya. Nah, jadi alladzi jama'a malau wa'addada. Alladzi itu diartikannya yang, jama'a mengumpulkan, mala itu harta, wa dan addadahu menghitung-hitungnya. Seperti itu ya. Hitung-hitungnya. Oke, halaman ini paham Bu? Paham? Oke, kita lanjut dulu. Untuk yang majhulnya, yang pasifnya, ya. Jadi yang tadi aktif, nah sekarang yang pasif, nah ini baru ada kaidahnya. Untuk fiil yang majhul atau kata kerja pasif, itu bisa diartikan juga fiil yang tidak disebutkan subjeknya, gitu kan. Jadi misalkan kalau tadi kan alladzi jama'a. Jama'a kan mengumpulkan Bu ya. Iya. Kemudian ada kata mala itu objeknya kan Bu. Iya. Ya kan? Jadi ini mutaaddi jamaah ini karena butuh objek yaitu mala dan dia juga jadi jamaah ini pertama mutaaddi butuh objek, yang kedua dari segi makna dia aktif ya. Nah, kalau yang majhul itu adalah kata kerja yang tidak disebutkan objeknya, tidak disebutkan subjeknya, pelakunya. Tidak disebutkan Subjeknya, pelakunya. subjeknya. Kan begini, eh, saya membuka pintu. Nah, itu kan aktif Bu ya. Aktif.
Nah, nanti kalau yang majhul itu dalam bahasa Arab pintu dibuka. Nah, jadi sayanya hilang gitu. Nah, itu nanti kita lihat kaidahnya dengan alasan kenapa. Ini dalam bahasa Arab, Bu ya. Dengan alasan subjek atau pelakunya sudah dikenal. Jadi dalam bahasa Arab tuh ada kaidah untuk fi'il majhul ini bisa dibuat majhul biasanya adalah untuk mempersingkat suatu kalimat, Bu. Bersingkat suatu kalimat. Jadi gini, kan kalau aktif saya membuka pintu itu kan panjang, Bu ya. Iya. Nah, Jadi maksudnya saya dibuka, pintu dibuka. jadi kalau mau simpel kalimatnya dibikin majhul, pintu dibuka. Jadi begitu, simpel kan? Iya. Nah, itu adalah eh, maksudnya cara membuat kalimat yang panjang menjadi sempurna itu bisa dirubah dari aktif menjadi pasif seperti itu, Bu. Nah, biasanya eh, perubahan dari aktif ke pasif bisa dilakukan karena pelakunya sudah dikenal gitu. Misalkan kita tahu kalau yang buka pintu ini misalkan seseorang yang kita kenal. Maka kalau kita sudah tak sama-sama kenal, misalkan pintu gerbang sekolah kan biasa dibuka sama satpam, Bu ya. Gitu. Kan kalau kalimat panjangnya misalkan satpam membuka pintu Pintu. setiap pagi, misalkan gitu, Bu ya. Iya. Nah, jadi kalau mau dibikin singkat, pintu dibuka gitu. Jadi udah tahu lah yang buka pasti satpam gitu, Bu ya. Iya. Itu kalau pelakunya sudah dikenal gitu. Atau yang kedua, bisa jadi ada suatu kejadian pelakunya tidak diketahui, Bu. Misalkan kita mendapati misalkan ada kehilangan barang gitu ya. Misalkan ibu kehilangan pulpen gitu kan. Pulpen dicuri. Nah, kan kita nggak tahu pelakunya, Bu ya. Iya, iya. Nah, jadi kalau pelakunya nggak tahu maka dibikin pasif gitu. Kan kalau dibikin aktif harus ada pelakunya. Siapa yang mencurinya? Karena yang mengambilnya kita nggak tahu maka dibikin pasif. Sip. Pulpen diambil seperti itu. Atau kalau ada misalkan ibu menyiapkan air segelas, terus pergi sebentar, pas pulang air di gelas sudah habis, Udah habis, ada yang minum. ada yang minum dan ibu tidak tahu siapa yang minum kan? Maka di situ bisa menggunakan fiil pasif. Air diminum, yang minum nggak tahu kan? Iya. Itu. Atau juga pelakunya sengaja disembunyikan karena ada aib atau keburukannya. Misalkan terjadi pembunuhan, misalkan ya, gitu. Maka agar pelakunya tidak apa, tidak menyebar kemana-mana. Nah, kalau dalam berita suka dianonimkan kan, Bu? Iya. Ya disebutkan namanya. Nah, itu maksudnya sama kalau dalam bahasa Arab itu agar pelakunya tidak eh, terbuka aibnya ya, maka disembunyikan. Jadi dirubah menjadi pasif seperti itu, Bu. Dan fi'il majhul ini hanya berlaku untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi fi'il amr nggak berlaku, Bu. Jadi yang bisa dirubah menjadi pasif itu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Telah dimakan, telah dibuka, telah diminum gitu kan. Itu yang fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya sedang diminum, sedang dimakan seperti itu. Nah, itu adalah fi'il yang bisa dirubah dari aktif ke pasif. Sampai sini paham, Bu? Insya Allah paham. Paham ya. Kita lihat contohnya aja biar lebih jelas. Nah, atau kaidahnya dulu nih.
Sebelum gua ada contoh, kita kaidahnya dulu. Kaidah fi'il ma'lum dan fi'il majhul itu adalah fi'il yang bisa berubah ke bentuk majhul hanya fi'il muta'addi. Nah, ini perhatikan. Jadi yang bisa dirubah dari aktif ke pasif itu yang fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh objek, Bu ya. Iya, iya. Kalau yang fi'il lazim nggak bisa. Gitu. Kayak tadi kan dimakan, diminum, asalnya kan dari memakan, meminum kan, Bu? Iya. Butuh objek gitu. Jadi kalau berdiri didiri nggak bisa, duduk diduduk nggak bisa. Kalau dalam bahasa Indonesia sih mungkin bisa ya, diduduki gitu Bu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab nggak bisa diduduk gitu, nggak bisa. Jadi yang bisa dirubah dari fi'il maklum kepada maju adalah yang mutadi. Kemudian yang kedua, adapun fi'il lazim tidak bisa berubah ya. Ini sudah jelas ya. Baik. Nah, rumusnya dari fi'il maklum ke majhul atau dari aktif ke pasif. Pertama untuk fi'il madi. Nah, untuk fi'il madi, huruf pertama didomahkan. Madi, Dan ya, madi didomahkan. eh, eh, sebentar Bu. Cara merubah atau rumus ya, rumus merubah fi'il maklum ke majhul ya, cara merubah fi'il aktif ke pasif. Pertama untuk fi'il madi ya. Bagaimana merubah fi'il madi yang aktif kepada pasif? Maka rumusnya yang pertama, huruf fi'il madi yang pertama didomahkan. Oh, iya, iya, Pak. Dan satu huruf sebelum huruf terakhir dikasrohkan. Betul. Jadi kalau hurufnya dua, kalau hurufnya tiga, berarti huruf tengah. Tapi kalau fi'il madinya ada 4 huruf, berarti huruf ketiganya. Karena kan nanti kalau disorob kan ada sulasi mazid, Bu ya. Iya. Nah, jadi gini contohnya. Misalkan kata jamaah. Jamaah ini kan fi'il madi yang artinya mengumpulkan, aktif, Bu ya. Iya. Nah, untuk dirubah menjadi pasif atau majhul itu huruf pertama yaitu huruf jim didomahkan dari ja menjadi ju. Kemudian satu huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Nah, huruf terakhirnya kan ain. Satu huruf sebelum terakhirnya kan mim. Nah, huruf mimnya dikasrohkan dari jamaah menjadi jumi'a. Paham, Ustaz. Kalau kata ba jadi gimana, Bu? Kutiba. Kutiba, betul. Kalau nasoro, Nasiro. Nu, nah, kok nasiro sih? nu, Nusiro. nusiro. Kalau doroba, Doroba. Do, duriba. duriba. Kalau fataha, Utiha. putiha. Kalau syariba, Suriba. curiba. Betul ya, itu adalah cara merubah dari aktif ke Aku pasif. berpaham saya. Gampang kan, Bu? Gak gampangnya karena belum paham. Kalau udah paham, gampang. Kita contohnya nih Bu, ya. Surat Al-Qiyamah ayat 9. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Silakan Bu. Wajumi asyamsu wal qamar. Ya, di sini Jumi. kata jumi'a, ya kan? Huruf pertamanya jim didomahkan, satu huruf sebelum terakhir itu huruf mim dikasrohkan jumi'a. Nah, di sini adalah majhul atau pasif ya. Di mana aktifnya jamaah. Nah, wa jumi'asyamsu wal qamar yang artinya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, di sini kan subjeknya ya.
Subjeknya ya. Subjeknya kan dihilangkan, Bu ya. Iya. Jadi yang mengumpulkannya kan dihilangkan. Siapa coba di situ kan? Kenapa dihilangkan di sini sudah jelas karena yang bisa mengumpulkan matahari dan bulan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau diaktifkan kan jadinya wa jama'allahu syamsa wal qamar. Di mana pada hari kiamat nanti itu matahari dan bulan dikumpulkan menjadi satu. Biasanya eh, itu tanda kiamat ya. Dari jamaah menjadi jumi'ah. Paham, Bu? Iya, masih ribut, masih agak-agak ini. Gini, Ibu mau nanya apa? Silakan. Yang agak bingungnya di mana? Ya, agak bingungnya ini apa ya? Tadi apa ya, Mas Ustadz, yang di ini yang kalau aktif sekarang kan jamaah ya Ustadz ya. Ya, kalau aktifnya itu jamaah. Kalau Kalau pasifnya pasifnya, jumi'ah. ya, pasifnya majhul sama masalah pasif sampai kan Ustadz? Kalau aktif maklum, kalau pasif majhul. Majhul. Oh iya iya iya, iya. Paham paham. Udah. Gitu. Gampang lupa Ustadz. Ya nggak apa-apa, Bu. Namanya kita kalau baru belajar lupa, tapi nanti kalau sering latihan, insya Allah ingat. Makanya saya coret-coret ini. Nggak apa-apa, Bu. Coret-coret aja. Wa jumi'ah, wanya atof, Heeh. jumi'ahnya majhul, Fi'il majhul. Ya, oke. ya, Fi'il madi majhul. Ya, nanti kalau mau lengkap fi'il begitu, Bu, ya. Fi'il madi muta'addi majhul gitu. fi'il Asyamsu apa nih, Bu? Halo? asamsu isim kan Ustadz? Isim. Tanda isimnya alif lam ya. Wal qamar. Ya, Bu. Wal qamar. Wal komar wanya atof, al komarunya isim karena ada Isim. alif lam. Betul. Oke, paham, Bu? Paham. Lanjut. Yang masih ribet nih ini nih, yang majhul sama sama pasif Ya, gini. aktif itu Ibu, maklum. saya ulangi lagi. Mm, Kalau fiil aktif itu disebutnya maklum. mm. Kalau fiil pasif itu disebutnya majhul. Iya betul, paham paham. Pokoknya Yang itu fiil, yang fiil aktif itu contohnya jamaah mengumpulkan. Kalau fiil pasifnya jumi'a, ya huruf pertama fiil madinya didomahkan, huruf satu sebelum terakhir dikasrohkan. Jumi'a, paham paham ya? paham paham paham. Lanjut. Lanjut. Baik. Nah, kita lihat nih Bu, latihan-latihan nih supaya lebih lancar. Ada dua kolom. Sebelah kanan itu fiil maklum, aktif. Sebelah kiri fiil majhul, yaitu pasif. Dari ayat juga nih Bu ya. Kita pertama, saya bacakan, Ibu ikuti. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Silakan Bu. Alladzi khalaqas samawati wal ardh. Nah, ini yang fiil aktifnya. Surat Al-An'am ayat 1. Nah, yang majhulnya atau yang pasifnya surat An-Nisa ayat 28. Sama-sama satu katanya dan beda ayat aja. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Silakan. Wa khala wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, perhatikan.
Di ayat 1 surat Al-An'am ada kata khalaqa, ya Bu. Aktif. Nah, kemudian di sebelahnya surat An-Nisa ayat 28 ada kata khuliqa. Beda harokat saja kan, Bu? Iya, beda harokat. Kholako sama khuliko. Nah, kalau yang kholako ini fiil maklum atau aktif. Artinya menciptakan. Tapi kalau yang khuliko ini fiil majhul artinya diciptakan. Jadi perbedaannya di harokat, Bu ya. Iya. Oke. Kemudian kita analisa kata yang lainnya. Alladhi, apa nih Bu? Mausul. Usul. As-samawati. Isim. Satu kata, dua kata, Bu? Dua. Asamawat. Satu kata. Satu kata, betul, isim alif lam. Wal ardo, satu kata, dua kata? Dua kata. Yang pertama, Wanya dan atau huruf ya, al ardonya itu isim. Betul nggak, Ustaz? betul. Ada alif lam ya. Oke. Di ayat sebelahnya wa khuliqa itu wa-nya satu huruf, Bu ya. Ya, atau Kemudian al insanu ini isim satu satu kata, dua kata? satu kata. Isim fiil. Isim. Ada apa tandanya? Alif lam. Alif lam. Dha'ifa satu kata, dua kata? Satu kata. Isim fiil. Isim fil madi. Dha'ifa. Ada tanwin? Oh, Ivan ya? Iya, Oh, berarti isim. isim. Oke ya. Jadi dhaifan. Dibacanya dha'ifa karena diwakafkan kan, tapi kan asalnya tak tanwin dhaifan. Oke. Baris pertama paham, Bu? Paham? Nah, sekarang ke baris kedua. Wa harramar riba. Silakan, Bu. Wa harramar riba. Riba. Wa harramar riba. Wa harramar riba. Nah, di ayat di sebelahnya alladzi hurrima alaikum. Alladzi hurima alaikum. Ya. Jadi di fiil maklumnya itu surat Al-Baqarah ayat 275 wa harrama harrama ya. Eh, ini fiil aktif ya, artinya mengharamkan. Nah, di fiil majhulnya atau pasif hurrima diharamkan. Ya. Jadi yang bedanya adalah harokatnya, Bu ya. Ya. Harroma jadi hurrima. Nah, wa harroma wa-nya apa, Bu? Atau Atau ar-riba isim fiil riba isim ada alif lam. alif lam. Alladzi hurrima alladzi Alladzi mausul. isim mausul. Alaikum satu kata, dua kata? Alaikum satu kata. Alaikum. Huwa domahum. Kuma ya. Kum. Domir. Demi apa coba? Kum. Huwa humahum. Ya humahum. Kum itu domir antum, Bu. Antum ya. Domir Iya. antum. Jadi alaikum satu kata, dua kata, Bu? Kata. Dua. Yang pertama Alai. alai, yang kedua kum. Ali. Alainya huruf apa, Bu? Alai huruf apa tadi ya, lupa. Huruf Ja. ja. Kedua domir kuma. Kum. Kumnya domir antum. Antum ke domir Iya. antum. Kan huruf jar itu kan bikali ruba ila ala min fi'an wa tahatani alaikum dari ala, Bu. Alaikum domir antum ya. Jadi alaikum itu ala, tapi karena disambungkan atau dimutasilkan dengan domir antum, maka ianya muncul alaikum.
asalnya kan ala, enggak apa, iya-nya enggak bertitik ya, cuman dibaca panjang dikit. Ala. Tapi kalau disambung dengan domir, iya-nya muncul alaikum. Seperti itu. Paham, Bu? Paham, paham. Di ayat ketiga, untuk fi'il aktif, fi'il maklum. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Silakan, Bu. Fadzakara isma rabbih fasalla. Ini yang fi'il maklum. Yang fi'il majhulnya fakulu mimma dzukira ismullah. Fakulu mimma dukirus Dzukirat. dukirus dukirus semula. Ya. Nah, di dua ayat ini ada satu kata yang sama tapi beda harokat. Zakaro sama dzukiro ya. Hurufnya sama, Bu ya. Ya. Zal, kaf sama ro. Yang zakaro itu adalah fi'il aktif maklum, yang dzukiro adalah fi'il majhul yang pasif. Zakaro artinya menyebut ya. Kalau dzukiro artinya disebut. Baik. Lihat pertama, wadakaro, wanya apa, Bu? Fadzakara wanya atau Isma, isma isma apa ya Ustaz? isim fi'il. Is Isma isim. Ini kan isim, Bu. isma oh, nama ya. Iya, nama. Isim dia. Nah, coba kira-kira menurut Ibu nih, kata isma, saya kan saya kasih jawaban isma ini isim, Bu ya. Menurut menurut Ibu, kata isma, tanda isimnya apa, Bu? Kira-kira. Nama Ustaz. Nama. Tapi kan bukan nama orang kan? Bukan. Nah, jadi kalau nama orang boleh kita katakan nama tanda isimnya. Tapi kalau di sini kan nama doang. Berarti kan Ya. ada tanda isimnya. Kira-kira apa, Bu? Ada tanda isimnya di domir huanya ya Ustaz ya. Nah, ini adalah diidopahkan kepada Robbi. Iya. Jadi perhatikan isma Robbi. Baknya kasro kan, Bu? Banyak kasroh. Nah, itu tanda idopah, Bu. Jadi tanda idopah itu isim yang kedua huruf terakhirnya kasroh. Kayak Abdullahi kan begitu. Nah, itu. Nah, di sini isma Robbi. Nah, Robbinya idopah lagi kepada hi, Bu. Kasroh ya. Hi-nya kan kasroh lagi kan? Iya. Jadi ini idopah diidopahkan lagi gitu. Jadi isma itu isim dengan tanda idopah kepada Robbi, ya kan? Robbi Kopi. dia juga isim. Tandanya apa? Idopah lagi kepada domir huwa. Jadi hi Oh, paham, 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 paham. gitu. Aduh. Jadi idopah itu bisa sampai berkali-kali gitu ya. Seperti seperti di sini Isma dua itu kali. isim tandanya idofah ke Robi. Robi isim tandanya idofah ke domir domir huwa. Iya betul begitu. Hmm. Paham, Bu? Paham, paham. Kemudian fasolla, satu kata dua kata. Satu kata. Ada fa-nya dong. Ada fa-nya huruf, fa-nya jer, Ya, solak. Berarti solanya dua fiil apa huruf? fi'il. Fiil apa? Fi'il madi. Fiil madi betul ya. Solla yusolli ya. Fasolla jadi fa satu kata itu huruf, kemudian solla itu fiil madi. Paham, paham, paham. Paham, Bu? Mau diulang lagi sendiri? Coba Ibu dari Wadakaro. Wadakaro.
Wadakaro wanya atof, dakaronya fiil aktif, Ya, maklum. betul. Nah, isma robi itu isim ke idofah, tanda isimnya ke idofah ke robi, Ya, dan robihi itu isim idofanya, tanda isimnya idofah ke huwa, domir huwa. betul. Terus, Terus fasola, fanya atau huruf jer, sola itu fiil madi. fa-nya huruf aja, huruf Huruf solanya. solanya fiil madi. Betul. Ya, lancar. Hmm. Baik. Ngeraba. Ya, pelan-pelan, lama-lama Mak, ini Bu, hafal ya. Lancar. Lidah kita kalau sering di eh, kayak Ibu menghafal Quran, kalau setiap hari murojaah lama-lama lancar, Bu. Insya Allah, insya Allah. Bahasa Arab juga sama. Baik, sekarang di ayat sebelahnya yang fi'il majhul. Fakulu itu berapa suku kata, Bu? Fakulu dua Yang huruf. pertama, Kalau yang pertama fa, fa. Yang kedua, kulu, kulu. Nah, yang fa kan huruf. Yang uh, kulu itu fi'il apa, Bu? fiil apa ya? Tadi lupa Ustaz. Kayaknya tadi udah yang belum dipelajarin. Ya, Apa ini, ya Bu. Ustaz? Kalau di sini adalah fi'il amr, Bu. Kok Amar sih Ustaz? Iya, jadi ini fiilnya dari fiil asalnya kan dari akala yang diawali hamzah, Bu. Jadi Iya. kalau ada fiil yang diawali hamzah, akala, nanti di fiil amrnya hamzahnya hilang dan alif dan tidak ada alif. Oh, paham, 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 paham. Jadi fa-nya itu tetap fa-nya itu huruf, Ya, kulu, kulu tuh fiil amr, fiil amr. Terus mimma berapa suku kata nih, Bu? mimma, mimma, dua suku kata, Dua. Yang pertama mi, huruf, mi. Yang kedua, ma. kalau yang mi huruf apa, Bu? Oh, huruf apa sih ya? Nah, ini saya jelaskan Bu ya. Ini belum kita pelajari. Jadi mimma itu betul dari dua suku kata. Tetapi kata yang pertama adalah min. Mim sama nun sukun. Min dari Huruf jar min. jar, min. Nah, kemudian yang suku kata yang kedua adalah ma. Nah, karena huruf yang pertama min, nunnya sukun Bu ya. Jadi dihilangkan. Ketemu dengan mim itu kan kalau dalam tajwid apa Bu? Nun sukun ketemu mim. Itu. Idgham Bu ya. Halo Bu. Iya, iya. Itu ya Ustaz. Iya, kan Berengang, eh, berengang. kalau nun ketemu, kalau nun sukun ketemu mim itu kan idgham. Idgham itu kan artinya melebur, Bu ya. If, iya melebur. Makanya di sini nunnya hilang karena dilebur kepada mim. Sebagai Mim. penggantinya, mimnya dikasih tasdid. Jadi mimma. Itu kalau dipecah asalnya dari min sama ma. Iya, ini sebenarnya Gitu. mana? Paham, Bu? Paham, paham. Ya, jadi coba Ibu jelaskan mimma itu berapa suku kata? Dua suku kata. Yang pertama, Yang pertama mi asalnya dari min huruf jer. iya. Yang kedua, Terus maknya juga ini kan huruf juga Ustaz. oh ya di sini ya huruf ya. Huruf. Ini lagi dicari huruf apa ya yang ma ya lupa. Oh, kalau di sini maknya mausul, Bu. Emang maknya musuh ya? Ya, mausul. Iya, iya betul. Aduh, baru ketemu. Oke, lama-lama paham, Bu, insyaallah. Ismullahi. Nah, ini ada ismullahi tadi. Ah, dua kata nih, Bu. Hmm.
Dua kata. Tanda isimnya apa, Bu? Tanda isimnya mudhof ke ilahi. Ya, betul ya. Ismu itu isim, tanda isimnya idhofah kepada lafaz Allah ya. Oke, coba Ibu ulangi dari fakulu, jelaskan. Fakulu itu fanya tuh huruf, Ya, kulu itu fiil, fil apa? fiil madi, Ah, mimma, enggak, mimnya kulu fil apa? oh fiil mudhari Ustaz. Fil amr. Oh iya, A-nya ya dihilangin ya dulu, Pak. Coba Ulangin, diulangi. ulangin. Fakulu. Ulangin. Fakulu, fanya huruf, Ya, kulu, fiil amr, terus. mimnya itu jar, huruf, ma-nya Ya, itu isim mausul, ya. Nup. dukiro itu Ah, pasif, manzul, majhul, terus majhul, ismuhullah itu isim idofa ke lillah, ke lafaz Allah. lafat Allah lillah. Iya. Jadi kalau Allah disebutnya lafaz Allah ya, Bu ya. Jadi idofa ke lafat Allah gitu. Betul. Ada pertanyaan, Bu, untuk halaman ini? Sementara paham, cuma ya masih ribet biasalah. Insya Allah nanti diulang-ulang lagi ya. Lagi. Dilanjut dulu. Lanjut. Ya. Latihan lagi nih, Bu. Gak apa-apa, Bu ya. Apa-apa. Malah Surat kamu Az-Zumar ayat 73. Saya bacakan, Ibu ikuti. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Silahkan. wasi wasiqalladina taqaw rabbahum ilal jahan ilal jannati sumaro. Iya. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Silakan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. وقال لهم خزنتها سلام عليكم. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Alaikum alaikum Salamun. salamun alaikum dituhum di Tibtum. oh ya. Salamun alaikum dibtum fadkhuluha Fadkhuluha. fadkhuluha khalidin. Sini kecil banget, nggak bisa digedein. Oh, di HP Ibu kecil ya? Iya. Baik. Ini HP-nya kayaknya udah sering jatuh, Ustaz. Sering jatuh, jadi itu layarnya ya. Kayaknya sih. Oke, kita pelan-pelan lagi ya. Analisa lagi. Wasiqo. Berapa suku kata, Bu? Dua. Yang pertama, Wa atau ya. Yang kedua, siko.